Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selmi Puji Astuti dengan stambuk F1C1 18067 dari kelas A 2018. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Peran Khamir Saccharomyces cerevisiae dalam pembuatan roti. Baik, langsung saja kita masuk pada pokok bahasan yang pertama, yaitu Khamir Saccharomyces cerevisiae. Di sini saya akan menyebutkan ciri-ciri terlebih dahulu. Ciri-ciri yang pertama yaitu memiliki jumlah kromosom sebanyak 32 pasang. Kemudian jumlah protein di kode sekitar 5.800. Kemudian Saccharomyces cerevisiae ini membentuk filamen sebagai respon dari kondisi lingkungan, bersifat fakultatif anaerobik. Cara hidupnya kosmopolitan dan mudah dijumpai pada permukaan buah-buahan, nektar bunga, dan dalam cairan yang mengandung gula. Namun ada pula yang ditemukan di dalam tanah dan juga serangga. Selain kosmopolitan, Saccharomyces cerevisiae dapat pula hidup secara saprofit maupun bersimbiosis. Kemudian, Saccharomyces cerevisiae ini memiliki spora yang dibentuk di dalam askus dan disebut dengan askus spora. Baik, langsung saja kita masuk pada komponen penyusun Khamir Saccharomyces cerevisiae. Yang pertama ada kapsul. Kedua ada dinding sel. Jadi di sini dinding sel tersusun atas 5 komponen. Yang pertama ada glukan khamir, 30-35% berat kering dinding sel, manan 30% dari berat kering dinding khamir, protein 6% berat kering dinding sel, kitin 1-2%, kemudian lipid 8,5-13,5%. Kemudian yang ketiga ada membran sitoplasma, yang keempat ada nukleus, yang kelima ada vakuola, keenam ada mitokondria, yang keenam ada mitokondria, yang ketujuh ada glubola lipid Saccharomyces cerevisiae, dan yang kedelapan ada sitoplasma. Sel Khamir Saccharomyces cerevisiae juga mempunyai komposisi. Komposisinya antara lain ada 4 senyawa. Yang pertama ada abu dengan jumlah 5,0-9,5%, kemudian asam nukleat 6,0-12,0%, kemudian ada lemak 2,0 hingga 6,0%, kemudian ada nitrogen 7,5 hingga 8,5%. Khamir Saccharomyces cerevisiae juga mengandung asam amino. Di antaranya yaitu ada fenilalanin sebanyak 4,1-4,8%, ada isoleusin sebanyak 4,6-5,3%, lisin 7,7-7,8%, leusin 7,0-7,8%, metionin 1,6-1,7%, sistin 0,9%, treonin 4,8-5,4%, triptofan 1,7-1,3%, dan valin 5,3-5,8%. Baik, selanjutnya kita masuk pada pembahasan morfologi. Saccharomyces cerevisiae ini adalah sel tunggal eukariotik yang berbentuk bulat, oval, silinder, ataupun elipsoidal. Memiliki ukuran 5-10 mikrometer, 1,5 mikrometer, ataupun 20-25 mikrometer dengan lebar sekitar 1-10 mikrometer. Koloninya berbentuk rata, lembab, mengkilat, dan halus. Kemudian kita masuk dalam golongan dari Khamir Saccharomyces cerevisiae. Di sini Saccharomyces cerevisiae itu tergolong ke dalam sel tunggal eukariotik. Kemudian klasifikasi ilmiahnya yaitu kerajaannya jamur atau fungi, divisinya Ascomycota, kelasnya Saccharomycetes, pemesan Saccharomycetales, keluarga Saccharomycetaceae, marganya Saccharomyces, dan jenisnya Saccharomyces cerevisiae. Kemudian kita masuk pada proses perkembangbiakan dari Saccharomyces cerevisiae. Khamir ini dapat bereproduksi dengan 2 cara, yaitu secara vegetatif ataupun generatif. Secara vegetatif, perkembangbiakannya melalui tunas atau kuncup atau disebut dengan puding. Sementara reproduksi generatifnya dengan cara membentuk askus dan askus spora. Baik, langsung saja kita masuk pada siklus hidup dan fase pertumbuhan dari Khamir Saccharomyces cerevisiae. Bisa dilihat, gambar di samping ini adalah siklus hidup dari Khamir Saccharomyces cerevisiae. Kemudian, fase pertumbuhannya terbagi atas 6 fase. Yang pertama ada fase adaptasi atau lag fase. Yang kedua ada fase percepatan atau acceleration fase. Yang ketiga ada fase eksponensial atau pertumbuhan atau biasa disebut dengan log fase. Yang keempat ada fase penurunan atau deceleration fase.
Yang kelima, ada fase penetapan atau konstan atau biasa disebut dengan stationary fase, dan yang terakhir ada fase kematian atau decline fase. Kemudian langsung kita masuk pada habitat atau tempat tinggal dari Kamir Saccharomyces cerevisiae. Habitat pada kamir ini yaitu cara hidupnya kosmopolitan dan mudah dijumpai pada permukaan buah-buahan, khususnya pada permukaan anggur, nektar bunga, dan dalam cairan yang mengandung gula, namun ada pula yang ditemukan pada tanah dan serangga. Selain kosmopolitan, Saccharomyces cerevisiae ini dapat pula hidup secara saprofit maupun simbiosis. Langsung saja kita masuk pada pokok bahasan yang kedua, yaitu metabolisme dari kamir Saccharomyces cerevisiae. Yang pertama ada respirasinya. Respirasi dari kamir ini yaitu secara fakultatif anaerobik. Seperti ini gambarnya. Kamir Saccharomyces cerevisiae digambarkan sebagai fakultatif anaerob, berkembang biak dengan oksigen tetapi dapat terus tumbuh dengan kondisi hipoksia. Meskipun mereka bekerja dengan baik dengan adanya oksigen, mereka juga dapat terus tumbuh dengan menggunakan proses seperti fermentasi ketika tidak ada oksigen. Kondisi anaerob dapat diartikan menggunakan reaksi fermentasi untuk mendapatkan energi. Baik, langsung saja kita masuk pada bagian kebutuhan dari metabolisme Saccharomyces cerevisiae. Yang pertama adalah nutrisi atau zat gizi. Di sini Saccharomyces cerevisiae ini membutuhkan unsur karbon, faktor karbohidrat, unsur nitrogen dengan penambahan pupuk yang mengandung nitrogen, misalnya Za, urea, amonia, mineral, dan lain-lain. Kemudian ada suhu. Sebagian besar Saccharomyces cerevisiae ini tumbuh baik pada suhu 25 sampai 46 derajat Celcius. Kemudian pH. Nilai pH optimal untuk pertumbuhan dari Saccharomyces cerevisiae ini adalah antara 2,5 hingga 4,5. Baik, kita masuk pada bagian metabolisme dari Saccharomyces cerevisiae pada produk yakni roti. Selama proses fermentasi akan terbentuk gas CO2 dan juga etil alkohol. Gula-gula sederhana seperti glukosa dan fruktosa digunakan sebagai substrat penghasil CO2. Gas CO2 yang terbentuk menyebabkan adonan roti mengembang dan alkohol berkontribusi dalam membentuk aroma roti. Ada dua jenis amilase yang bekerja pada proses pembuatan roti, yakni alfa amilase dan juga beta amilase. Alfa amilase memotong ikatan glikosidik alfa 1,4 pada molekul pati secara acak menghasilkan dextrin, maltosa, maltotriosa, dan juga glukosa. Sedangkan beta amilase memotong ikatan glikosidik juga pada alfa 1,4, namun hanya 2 unit glukosa setiap pemotongan menghasilkan maltosa. Baik, langsung saja kita masuk pada pokok bahasan yang terakhir, yaitu metode isolasi dari kamir Saccharomyces cerevisiae. Bisa dilihat diagram alir di samping saya menunjukkan proses dari isolasi dari kamir Saccharomyces cerevisiae. Metode yang saya gunakan di sini yaitu metode sebar. Baik, terima kasih telah menonton video saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi saya dan juga Anda. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.